Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, satu Indonesia. Anak-anak soleh wal soleha, pramuka siaga dan penggalang dimanapun berada. Pramuka Sekolah Islam Terpadu Al-Farabi merupakan bagian satuan komunitas dari pramuka Sekolah Islam Terpadu di seluruh Indonesia dengan nomor budak 043 dan 044. Pramuka Sekolah Islam Terpadu atau disingkat Pramukasi adalah wadah untuk menggembleng atau mendidik siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu agar mempunyai jiwa yang mandiri dan bertanggung jawab serta mahir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan secara dinamis. Di masa pandemi ini, marilah kita tetap berusaha membentuk kepribadian yang utuh dan robbani sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian bertugas memakmurkan semesta alam ini. Teruslah berlatih, jangan pernah kenal kata henti untuk berkarya, dan juga kita punya dua branding yang akan kita lakukan nanti, yaitu tanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptakan rasa peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap sesama manusia. Pramuka SIT Al-Farabi Pomala teruslah menebar manfaat. Mari berukhuwah, berkarya, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, satu Indonesia. Apa kabar anak-anak soleh wal soleha? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah, Ustazah dipercayakan untuk memberikan materi terkait tentang kepramukaan, yang insya Allah nanti kita akan sosialisasikan tentang apa-apa saja yang akan kita laksanakan nanti di pramuka itu secara virtual ya, karena mungkin masih masa pandemi, jadi kita tetap laksanakan kepramukaan kita itu baik secara virtual, daring maupun luring. Ya, sebagaimana dua branding kita yang akan kita laksanakan nanti ya, pada khususnya di SDIT Al-Farabi ya, di Pramukasi Al-Farabi Pomala, yaitu tentang meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap sesama manusia. Tentunya dengan adanya Pramukasit ini kita akan aplikasikan ya branding tersebut dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya secara virtual. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa melaksanakannya dengan baik dan menyenangkan. Nah, karena kita akan laksanakan dengan cara yang menyenangkan ya. Insya Allah tidak akan dipersulit. Baik, kita masuk di materi pertama, yaitu syarat kecakapan umum atau yang disingkat SKU. Apa itu SKU? Nah, SKU itu adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Jadi SKU ini memiliki bagian yaitu namanya tanda kecakapan umum ya, atau yang disebut TKU, diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Itu yang secara formalnya ya. Namun karena lagi pandemi, jadi kita pakai secara virtual saja ketika anak-anakku sekalian setelah melaksanakannya dengan baik. Jadi SKU ini sebagai alat penilai atau alat pendidikan juga yang merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya. Jadi untuk berusaha mencapai kemajuan
dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Jadi kalau di siaga itu tetap juga ada SKU-nya, masing-masing punya level yang berbeda. SKU dan TKK untuk siaga, SKU dan TKK juga untuk penggalang maupun penegak. Jadi SKU ini disusun menurut pembagian golongan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu ada golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Ya. Terus bagaimana kira-kira yang golongan siaga? Karena kita fokus di siaga ya. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat dengan tanda kecakapan umumnya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ya, tingkat siaga mula. Jadi dia punya tanda kayak melengkung gitu ya, tanda 1 ya, jajar genjang, segi jajar genjang, nilainya 1. Kemudian tingkat siaga bantu ya, ini tandanya TKU-nya itu 2, angka 2. Kemudian tanda kecakapan umum atau TKK, tanda kecakapan khusus untuk tingkat siaga tata itu ada 3 tandanya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk SKU golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat dengan tanda kecakapan umum itu yang pertama tingkat penggalang ramu ya, angka nilainya 1 ya, modelnya mirip anak panah ya. Nah, kemudian tingkat penggalang rakit nilainya 2 ya, tanda panahnya 2. Tingkat penggalang terap ya, itu nilainya 3. TKU ini atau SKU diraih oleh peserta didik melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Jadi penilaiannya itu perseorangan, tidak kayak di kelas ya. Kalau ujian semester langsung semua dinilai. Tapi kalau untuk mendapatkan SKU atau TKU ini itu dinilai secara perorangan. Jadi masing-masing memperoleh itu waktunya berbeda-beda bagi anak-anakku semua. Ya, untuk sementara penjelasan untuk SKU dan TKU ini dicukupkan ya. Sekarang kita pindah ke SKK dan TKK. Jadi apa itu SKK dan TKK? Oh ya, sebelum kita masuk di SKK, Ustazah mau menyampaikan dulu tentang SKU dan TKU ini. Ini diperoleh itu jika anak-anakku sekalian sudah naik kelas juga. Jadi misalnya kalian sudah naik kelas 4, berarti otomatis TKU-nya ya, tanda kecakapan umumnya itu langsung disematkan. Ya, kalau ini berdasarkan penilaian jika anak-anakku sekalian sudah naik kelas, berarti sudah otomatis juga akan naik kelas di TKU-nya. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi di SKK dan TKK. Apa itu SKK dan TKK? Jadi SKK itu kalau di kepanjangannya syarat kecakapan khusus ya. Jadi SKK ini adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Tanda kecakapan khususnya itu diperoleh melalui ujian-ujian yang disematkan pada upacara setiap minggu ya, pada upacara latihan pekanan. Ya, jadi SKK ini adalah syarat kecakapan khususnya itu berupa kepandaian, kecakapan, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. Jadi SKK ini dipilih, kalian pilih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika anak-anakku semuanya senangnya memasak, maka TKK-nya itu akan disematkan gambar memasak. Nah, jika kalian senangnya berkebun, maka
TKK-nya juga itu dengan gambar berkebun. Jika senangnya di bidang kesehatan, maka kalian akan disematkan itu gambar tanda sehat ya, gambar kesehatan gitu ya, yang itu ada tanda plusnya seperti itu. Kemudian bentuk dari TKK ini dibedakan atas tingkatan-tingkatannya. Kalau pramuka siaga itu hanya satu tingkat, bentuknya segitiga. Ya, segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. Ya, selanjutnya kita masuk di SPG dan TPG. Jadi seorang yang telah menyelesaikan SPG-nya itu disebut dengan pramuka Garuda. Beliau berhak menyandang TPG atau tanda pramuka Garuda. Seseorang yang telah menjadi pramuka Garuda itu hendaknya mampu menjadi teladan bagi teman-temannya di gugus depan alias di gudep dan masyarakat di sekitarnya. Jadi SPG ini ya, yang kalau kalian insya Allah dapat itu menjadi teladan ya bagi teman-temannya, selalu menilai mereka itu dengan positif gitu. Misalnya anak-anakku sekalian hafalannya 30 juz gitu, itu kan insya Allah itu sudah masuk SPG khusus untuk pramuka SID. Atau mungkin kalian mahir dalam hal tali temali misalnya, mahir dalam hal sandi semapor misalnya ya, itu insya Allah akan disematkan menjadi TPG ya, SPG ya, akan dinobatkan menjadi pramuka Garuda karena memiliki teladan yang teman-teman yang lain tidak miliki, seperti itu. Ya, untuk TPG-nya atau SPG-nya sementara cukup dijelaskan demikian ya. Kita lanjut lagi di agenda atau materi berikut. Baik, alhamdulillah materi hari ini dicukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan dengan materi yang kedua, yaitu agenda yang kedua tentang sosialisasi seragam pramuka SID Al-Farabi Pomala beserta penjelasan atribut-atributnya. Jadi insya Allah kita bertemu pekan depan. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan tetap semangat meskipun tetap di rumah, dan mari berkarya, mari berukhuwah, berkreasi, dan salam pramuka satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.